Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ishak, NIM 1906-156205 dari kelas Teknologi C, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Baiklah, saya di sini akan menunjukkan sebuah praktikum untuk memiliki tugas praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul praktikum imbibisi pada kacang tanah. Baiklah, sebelum mulai praktikum, kita harus mengetahui dulu apa itu imbibisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu imbibisi. Imbibisi berasal dari kata Latin yaitu imbibere yang artinya minum. Imbibisi adalah peristiwa masuknya air pada suatu benda. Imbibisi terjadi karena perbedaan tekanan antara benih dengan larutan, di mana tekanan benih lebih kecil daripada tekanan larutan air, sehingga adanya gaya tarik-menarik yang spesifik antara benih dengan air. Imbibisi terjadi ketika air diserap oleh padatan koloid yang menyebabkan peningkatan volume pada benih. Baiklah, bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah 200 gram kacang tanah yang sudah dipisahkan menjadi 50 gram, kemudian aqua gelas banyak 4 buah, kemudian air yang akan diisikan secukupnya, dan penggaris. Baiklah, kita lakukan cara kerjanya. Pertama kita masukkan air sebanyak setengah gelas atau setengah takaran dari cangkir ini. Oke, selanjutnya kita akan mengukur ketinggian pertama sebelum dimasukkan kacang atau sebelum kita melakukan praktek imbibisi dari cangkir ini. Oke, kita dapatkan setinggi 5 cm ya untuk pertamanya. Selanjutnya kita masukkan kacang sebanyak 200 gram tadi. Baiklah, setelah selesai kita masukkan, kita akan menunggunya selama 30 menit. Baiklah, sebelum kita menunggu 30 menit, kita ukur kacang yang sudah dimasukkan ke dalamnya. Kita mendapatkan 7,5 cm. Sama 7,5 cm. Ya, keempatnya 7,5 cm. Baiklah, baru kita akan mengukur ke tahap yang selanjutnya. Oke, baiklah, ini adalah kondisi kacang setelah 30 menit perendaman. Baiklah, kita ukur terlebih dahulu air yang masih ada kacangnya, apakah berkurang atau tidak. Ya, kita dapat 6,5 ya. Kemudian di tempat kedua di angka 6,8.
Dan tempat ketiga kita dapat 7 cm. Dan yang 4 kita dapat 6,8 cm. Selanjutnya kita akan mengeluarkan kacangnya untuk mengukur airnya. Udah bersih, kita singkirkan dulu kacangnya. Baiklah, kita selanjutnya ukur berapa sisa air ada di dalam gelas. Ya, gelas pertama dapat 4,5 cm. Gelas kedua 4,3. Gelas ketiga sama 4,3. Dan gelas terakhir 4,5 cm. Baiklah, setelah selesai ini kita akan lakukan pembahasan. Baiklah, ini adalah seperti banyak kali dilaksanakan. Dari data tersebut dapat kita ambil. Yang pertama kita lihat dari gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga dan keempat. Semuanya diratakan dengan tinggi air setinggi 5 cm. Kemudian setelah perendaman 30 menit, kita ukur kembali ketinggian air dengan gelas pertama 4,5 cm, gelas kedua 4,3 cm, gelas ketiga 4,3 cm, dan gelas keempat 4,5 cm. Maka disitulah terjadinya imbibisi sebanyak gelas pertama gelas pertama 0,5 cm, gelas kedua 0,7 cm, gelas ketiga 0,7 cm, dan gelas keempat 0,5 cm. Maka di sini cobaan kita berhasil ya, karena telah terjadinya imbibisi di dalam percobaan tersebut. Di dalam percobaan tersebut dapat kita kaitkan dengan beberapa jurnal yang telah dibuat. Hasil itu sangatlah berpengaruh terhadap bobot, bentuk, dan juga kandungannya. Dengan direndamnya selama 30 menit, maka didapatkan kadar air yang banyak di dalam benih, perubahan bentuk benih, dan pengurangan volume dalam air. Sesuai dengan syarat-syarat imbibisi di atas, maka imbibisi telah terjadi di dalam percobaan kita ini. Kemudian salah satu faktor yang mempercepat laju perkecambahan benih adalah imbibisi. Air yang masuk ke dalam biji akan mengaktifkan enzim-enzim di dalam biji yang membantu proses terbentuknya energi yang transfer ke embryonic acids untuk membantu proses terjadinya perkecambahan biji. Banyaknya air yang dihisap selama proses imbibisi umumnya kecil, cepat, dan tidak boleh 2-3 kali berat kering dari biji. Kemudian biji tampak lebih besar karena banyak penampung air yang diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya imbibisi adalah tekanan juga, kulit, dan substratnya. Semakin kecil tekanan benih daripada tekanan lautan, maka semakin besar proses imbibisi kulit biji tipis, mengandung substrat yang mudah larut
dan udah larut dalam air dan bening tidak kering, maka air yang diserap akan lebih banyak dan sebaliknya. Berikut merupakan ciri-ciri yang telah terjadi di dalam penelitian kita. Selain itu, tujuan dari percobaan ini adalah untuk kita mengetahui proses fisiologi tentang inhibisi dan laju inhibisi, kemudian tentang tipe-tipe benih yang dapat dilakukan untuk inhibisi. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Baiklah, kita telah sampai di akhir video. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyaknya salah kata, karena di sini juga kita masih sama-sama belajar dan saya juga masih belajar, dan semoga kedepannya saya bisa memperbaiki kesalahan saya dan memperbagus hasil dari karya saya. Dan sebelum saya menutup video ini, saya ucapkan juga terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian bisa belajar dari video ini dan saya juga bisa tambah belajar untuk kedepannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya, Maulana Ishak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.